Hai, masyarakat internet ataupun dunia maya. Kali ini gue pada tanggal 23 April 2020 jam 9 malam. Gue mau berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama TNM, Bang TNM, Bang Andri, ataupun yang biasa dikenal Lunatic Twister sih, kalau di podcast. Dan apalagi ya? Yaudah, langsung opening aja. Selamat datang di Selingan Waktu Podcast. Lu ini saya warga Piccolo, Bang. Sumpah gue liatin itu, baru lihat video lu yang itu. Sebenarnya gue udah lihat sih di Vincent tuh, dia udah ngupload. Ih, kenapa ya sekarang banyak orang kayak gitu ya? Gila emang. Banyak orang yang beranggapan kalau apa-apa yang mereka pengen itu nggak ada apa ya, kayak nggak lebih penting daripada sekedar angka followers, biarin aja. Nggak, maksudnya segitunya. Ya, bener lu sih, kenapa orang-orang juga pada pengen liatin orang bunuh diri ya? Momen mereka tuh kayak merasa, wah gue nggak bakal dapat lagi nih tontonan kayak gini, jadi gue tonton aja sekarang nih, gitu-gitu aja. Gila emang. Bang, caranya bikin opening gimana sih? Gue bingung. Sumpah. Perasaan gue lihat podcast lu udah banyak nih episode. Itu formatnya masih ngasal-ngasalan. hmm, Heeh. gue nggak tahu ya, kayaknya mungkin gara-gara gue terlalu terbiasa itu juga ya. Kayaknya apa-apa emang harus dibiasain aja dulu. Tapi gue lihat podcast lu dari episode 1 udah, ya, bener udah bagus Karena lah. justru karena gue terjebak gitu loh, jadi kayak di episode kosong kosong tuh kayak gue bingung gitu mau mulai kayak apa. Hmm. Jadi kayak yang di episode selanjutnya, fuck it lah, ngikutin sebelumnya aja gitu terus, nanti udah mulai ya Udah. udahlah anjing, suka-suka lah gitu. Lu nggak ngerokok dulu, Bang? Biar agak Enggak, enjoy gue dikit. gue ngerokoknya di kamar santai. Kalau lagi ngomong ntar gue sempat. Nah, Apa aja nih aturannya nih yang gue nggak boleh, yang gue enggak, gue bilang bebas aja. bebas aja. Iya, bebas lah mau. Ya pernah di episode 8 apa? 8 apa 7 lupa. Ngomongin tentang Hmm. itu, jadi ada teman gue yang jadi perantau. Terus dia cerita ada satu perusahaan, tapi si Mm-mm. perusahaannya itu yang kerja di situ tuh banyak yang jadi pemakai. Nah, itu perusahaannya gue sensor. Takut ada apa-apa. Oh, ya iya dong, emang harus dong. Ya makanya. Orang lu dikejar orang-orang situ, legal deh. Ini gimana? Jadi gini. Santai, relax, guys, santai, gak usah. Enggak, gue sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mau gue ajuin sih. Iya, tadi dulu, ini udah lu record. Belum. Udah ding. Udah, Oh iya, kalem aja lah. santai. Iya. Kenapa? Ini, ya Apa? Pertanyaannya Allah. apa? Ntar dulu, Santai. lagi buka catatan, Babang. Oh, mau nyontek apa gimana, Bang? Jadi, se gue kan bikin podcast nih. Ada Iya, ada beberapa referensi. Salah satunya lo. iya, terima kasih loh. Iya, Serius, gue bukan jilat atau muji. Ini beneran loh, iya, serius. iya, mantap. Nah, tapi cara ngomong gue kayak gini tuh jadi kayak ngikutin lu. Pam juga gue. Ya Allah. Tai lah. Oh, Tai. oh. Kayaknya Nah, nggak ada masalah sama itu. Ntar juga semakin banyak referensi, semakin lu bakal gabungin itu semua dan jadi ciri khas lu sendiri. nah, Santai, nah nikmat. gitu pertanyaannya adalah, gimana caranya buat ganti ganti persona orang lain di diri kita sendiri gitu. Yang dimana gue Sih. ngefans sama lu gitu.
Lu ngefans, gue fans lu bang. Anjing. Gue merinding langsung. Apaan nih? Anjing. Ada setan di sini. Setan di ruangan ini. Ya kayak gini loh. Gue kan tipikal orang yang emang apapun itu gue makan gitu. Kayak tontonan Siap. apapun, buku apapun, semuanya gue Ah, nikmatin gitu. Tapi gue cenderung berpatokan ke beberapa orang kayak Panji Pragiwaksono mungkin kalau lu kenal, ya Andriano jelas lah. Kolbi, podcast awal minggu, Oh jelas terus lah. MLI tentu saja karena kayak gue suka ngeliatin komedi-komedinya mereka gitu. Ikut juga MLI mah ya Allah. Blok, blok, Karena goblok, goblok. tentu tidak ada yang bisa ngelawan arus sejauh mereka gitu kayak Iya ya benar-benar. batas mereka nyobain. Tapi kayaknya kayak hal lain di dunia gitu. Nggak ada hal yang lebih bagus, nggak ada hal yang lebih hebat selain experience, selain jam terbang, selain dibiasakan. Karena pun nantinya persona orang lain yang kayaknya kita bawa tuh kalau kita kayak kayak dicombine sama punya kita ntar juga lama-lama bakal bakal kerasa gimana kayak kerasa punya kita aja gitu. Mungkin kalau lu denger sekarang orang bakal kayak wah ini oh Emily ini joknya nih, wah ini joknya apa suara-suara nadanya kayak gini-gini ya. It's okay aja gitu. Ntar juga lama-lama terbiasa sendiri sama persona diri sendiri terus asik mantap ya respect respect mantap. Ya Allah. Ntar jawaban itu gue tanya kalau gue diajakin jadi pembicara mampus gitu. Kalau gue sih enggak, kalau gini maksudnya permasalahannya kalau pakai bahasa Ah, Jawa, Jawa ngapak Banyumasan, gue masih punya ada logat sendiri. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, gua elunya apa cengkok-cengkoknya tuh kayak ngikutin lu, ngikutin si Bang Adri oh, gitu-gitu maksudnya. oh, Ya tahu kan Bang poin gua di mana? Jadi seperti itulah. lu lu pengen Gimana? lu orang Banyumas Banyumas mana sih? Gua Banyumas Purbalingga, Jawa Tengah. Pengen supaya lu punya aksen sendiri gitu. Kenapa kenapa lu nggak bawa persona 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 Banyumas itu? Kayaknya itu akan lebih bagus deh untuk diterima gitu. Iya gak sih? Apa gue doang yang mikir kayak gitu? Karena gue selalu percaya kayak apapun yang kita bawa tuh justru bakal jadi warna kita juga gitu. Ada sih satu episode yang udah gua bikin full pakai ngapak Mm-mm. ya, tapi kayaknya Entah, enggak, maksudnya gua audiensnya bukan bukan lebih ke umum gitu loh, maksudnya biar biar semua maksudnya gitu. full 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 ngapak, maksudnya full bahasa ngapak, bukan Iya, aksen-aksennya doang. apa ya? Ya full aja ngomong bahasa Jawa. Kok lagi apa? Singapurung. Kayak gitu-gitu, Bang. Kalau 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 itu maksudnya ada nggak sih kalau lu ngomong pakai bahasa Indonesia aksen-aksen Jawanya maksudnya kayak aksen ngapak kayak keluar? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya dah. Jawa Masa nggak ada sih? ngapak Banyumasan di sini nggak kayak di Jawa Timur, bukan bukan. Oh iya juga ya. Beda 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 ngapaknya udah beda. Jawa Timur, Jogja, Banyumas udah beda sendiri. Tapi itu lu ngomong normal ya, lu nggak ngikutin siapa-siapa ya. Kayaknya lu ngikutin orang ketika lagi apa personanya tuh ke bawah ketika lagi marah-marah doang. Mungkin mungkin dia, mungkin Iya dia, nggak sih? mungkin dia. Mungkin kalau lagi monolog mungkin dia. Gue ngerasanya kalau monolog sih emang. Menarik sih. Kayaknya coba-coba ulang pertanyaannya tadi apa? Gua kadang otak gua suka jalan-jalan kemana-mana nih lagi malakin anak SD otak gua nih. Gimana tadi? Gimana caranya buat ganti, mengubah persona orang yang orang itu ngidolain idolanya, yang ngikutin personanya gitu. Kenapa harus diubah? Ya kalau pikiran gue kan gini, setiap orang kan punya Hmm? ciri khasnya masing-masing lah. Kalau dia udah kehilangan Iya. ciri khasnya sendiri, ya udah nggak ada ciri khas yang dia bisa dapat dong buat digunain gitu. Lu apa aja yang lu tonton sekarang? Maksudnya gue, apa aja yang jadi patokan lu gitu? gue banyak sih lo. Jangan selalu lu mulai dengan nemu gua ada anjing Nggak, gua ya merinding. ya ya ya, gue ngikutin PAM dari tengah, Paham? ya dari tengah 2019. Iya, Terus ngikutin lu, ada podcast ngikutin lu. iya. MLI, Emily. kalau podcast Dedi Raditya Heeh, Dika itu podcast ya. heeh. Tapi kalau channel yang di YouTube banyak sih, banyak banget sih.
MLI, ada Winson, ada banyak juga sih maksudnya beragam gitu enggak Heeh. Heeh, gitu. Kalau gue jadi lu ya, mungkin yang paling pertama gue lakuin adalah Hmm. gue either of nyoba dengan berusaha tanpa ngeluarin itu, atau semuanya gue gabungin sama sekali sampai ketemu warna baru gitu. Hmm, mungkin Kayak mungkin itu ya kali ya. soalnya soalnya di tengah-tengah nih, Heeh. kalau dengerin podcast gue yang episode 5 mungkin, yang udah agak agak mendingan audionya, itu tuh gue berusaha untuk kembali ke persona awal gitu, persona di mana gue jadi jadi orang yang kalau ngomong tuh kalem, pelan. Tapi semakin dicoba semakin gue nggak bisa, jadi ya anjing lah, udah lempar aja semua, bangsat, gue kata-katain aja semua orang gitu. Jadi ketika ketika gue udah nyoba terus gue sadar gue nggak bisa, ya cara-cara lain adalah dengan mengamini itu gitu, dengan gue jadi gue aja gitu. Gua yang udah ngelihat sana sini terus nyampurin warna segala macem gitu. Bisa Ya sih. itu lebih menarik untuk orang-orang yang dengerin gue sampai sekarang. Karena Asik, bagus, karena gue mantap, juga respect. juga Iya, ada satu podcast dengerin ya random lah nggak tahu lupa iya. logatnya juga mirip elu lah gimana ini gimana podcast kok kayak banyak yang ngikutin lu maksudnya referensinya orang-orang pada segitu-gitu doang gitu ya termasuk gua juga gitu maksudnya. Gue pikir karena eh Israel pernah bilang gini, vengeance, vengeance sih. Ya tahu. Siapapun yang lu tonton bakal bakal jadi bakal bakal gimana pun lu gitu besok hari gitu. Kayak gue nontonin Casey Neistat, gue tiba-tiba langsung jadi ngapa-ngapain cepet gitu. Gue nonton Raditya Dika, tiba-tiba gue yang kayak Eh. mantap bro gitu. Kayak Tahu tahu tahu. Paham 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 kayak gue. masing-masing dari kita tuh kayak jadi pencarian aja gitu loh. Maksudnya kayak kita lagi nyari aja sampai ada di titik dimana kita ketemu sesuatu yang klop, di situ kita udah bakal berdiri terus gitu. Ya mungkin emang semuanya lagi pada nyari. Cuma ya mungkin karena emang gua lebih dulu, maksudnya kayak udah dari kapan tahu ngomong sendiri segala macam, terus eksperimen, ya mungkin itu yang ngebikin gue jadi kayak tipikal kayak sekarang. Mungkin lu sekarang masih masanya nyari, nanti sampai akhirnya ketemu yang cocok. Nanti kalau udah cocok pasti lu udah nyaman banget sih, Amin, dan gue gak aminin, gue kemana-mana. aminin. Tapi gue ada Amin. jadi kepikiran sih. Banyak orang yang Hmm, ngomong kayak jadilah diri sendiri. Menurut gue itu bullshit. hmm, Karena jadi diri sendiri itu ya benar kata lu tadi. Karena mereka banyak iya sih, banyak yang dia ikutin jadi hmm. gitulah. Gue menyukai eh aduh, nih kalimat dari guru gue, lupa gue yang mana nih. Jadilah diri sendiri ketika ketika lu udah nemuin diri lu di mana gitu. Terus sih kayak gimana bisa lu jatuh cinta sama diri lu sendiri ketika lu belum tahu lu mau kemana dan gimana gitu. Mantap. Gua akan lebih memilih buat anjing, gue cari dulu dah nih, gimana nih enaknya nih gitu. Kalau kalau gue udah klop, gue udah serak, gue udah diem gitu di tempat, terus kayak ya udah gitu, udah waktunya gue jatuh cinta sama diri gue sendiri aja dan jadi diri sendiri gitu. Misalnya diri sendirinya juga kalau belum ditemuin, Bakal susah. apaan gitu. Mungkin itu Anjing, sih. respect, mantap, Mantap. bagus anjing. Mungkin itu sih yang lagi gue cari sekarang. Kayaknya gue Hmm, ngeliatin podcast gue sendiri yang episode yang monolog. Anjir kok kelihatan banget Andrinya, kelihatan banget Pamnya. hmm, hmm, hmm. Anjay, gimana ya? Oke lanjut. Ada ada Oke, lanjut. ada 5 pertanyaan bang. Itu baru ke satu ya. Ya, lu mau Yang nanya berapa juga ya. Relay. ini ini gue sorry kalau nanya yang gini. Hmm. Kenapa sih lu mau dijadiin narsum di podcast gue kan gue belum ya katakanlah gue masih kecil lah bang masih orang yang ya gitu lah. Ih serius ya gue Gue bingung aja eh gitu. gue bukanlah orang yang menyukai angka dimanapun itu gitu. Jadi kayak gue justru nggak pengen jadi apa ya, gue nggak pengen angka jadi pembatas antara gue sama orang-orang yang menyukai karya atau apapun yang gue bikin gitu lah, karena itu akan terdengar jahat bahkan buat diri gue sendiri gitu. Gue membenci konsep konsep fans, gue membenci adanya separasi antara orang yang tinggi dan yang katakanlah nggak setinggi dia gitu. Gue
jujur-jujuran seneng aja gitu untuk ada di sebuah society Yang yang gue suka di sana gitu. Jadi ketika ada orang ngajakin gue nge-podcast oke, kayak, I oh ya see. udah gitu, silakan lu ajak gue ngobrol aja gitu. I see, Yang I penting lu see. nggak tiba-tiba depan rumah gue tepak jidat tuh ngapain anjing di rumah gue gitu. Ya lagian gue juga nggak tahu alamat lu. Ya, tapi gue bisa sih lacak. Iya juga. Soalnya ada yang pernah ngechat gue, bang rumah lu di mana? Gue pengen samperin. Ngapain Ngapain? anjing gitu kayak. Lu Ya ada yang tahu tahu lebih tahu tahu. Tahu. penting mesti lu kerjain di luar sana gitu loh. Gue seneng gitu untuk ya katakanlah pahit-pahit ngebantu mereka gitu untuk nemuin apa yang mereka cari. Karena menyenangkan untuk ketemu orang baru, Ada loh, kepala-kepala baru gitu. ada loh yang apa namanya? Eh, gue lupa lupa yang lu upload video terus teman gue share. Mhm, mhm. Nah kebetulan gue kan juga subscriber lu. Terus gue tanyain, nih gue gue pengen collab sama Andri. Itu seminggu yang Mhm, lalu dan sekarang mhm. kejadian gitu. Gue banyak kayak dejavu gitu anjir, ya Allah. Gue curiga lu itu ya sholat malam ya. Enggak jujur jujur gue bolong-bolong bang sholatnya bang. Banyak yang dejavu loh Menyenangkan, sumpah. menyenangkan. Gue tapi pertanyaan gue adalah kenapa orang-orang mau nontonin gue gitu? Mesti kayak Ya nggak karena nggak ada nggak ada warna yang bagus gitu. Gue bahkan sadar kalau gue aja ya as a person gitu gue lebih suka di present sama orang ini Andri dari Lunatic Podcast gitu karena gue sadar TNM tuh semua tempat gue ya nggak tahu tempat gue buang sampah kali ya nggak ada yang gue nggak tahu deh kayaknya emang gue juga masih bingung sih sama channel gue yang gue bikin. Itu gue hmm, bikin yang awalnya mau gue upload video-video pas gue konser kan banyak tuh yang di laptop dan gak muat gitu hmm, maksudnya. Pengen suatu saat ntar kalau laptop gue ada apa-apa error kan bisa buka YouTube, masih ada oh videonya iya kenang-kenangan. hmm. Tapi setelah kesini kayaknya anjir gue tipikal orang yang tuh kan ngikutin dulu kan. Gue tipe orang gue yang kalau di gue sih nggak tongkrongan, sadar tahu lu ngikutin gue dengan kalimat itu emang gue sering keluar kalimat itu ya gue tuh kalau di tempat hmm, tongkrongan tuh orang yang cuma dengerin mereka bercerita gitu. hmm, Bukan yang milu, bukan yang ikut nimbrung ada apa sih gitu nggak ada. Duduk duduk hmm. ya udah duduk rokok sebat gitu doang. Jadi kayaknya kurang kurang ngomong apa ya. Jadi gue tuangin di podcast dan gue mikir kayaknya buat ke buku diari lah, tanda kutip buku diari gue. Hmm. Gue kan sekarang umuran 20-an, belum ngerasain yang Hmm. namanya kerja dan lain sebagainya. Dan gue mau ceritain Hmm. itu di podcast gue gitu, yang tiap Hmm. minggu mau upload. Justru Niatnya. ya, kalau kalau orang-orang kayak kita ya, yang gue percaya adalah kadang kita lebih suka mendengar gitu. Kadang kita lebih suka mendengar karena kita takut kalau kita ngomong sama dia, kalau kita cerita sama orang lain kita bakal ngerasa kayak nambahin beban dia gitu kayak kayak kita kita lebih baik untuk bercerita sendiri gitu, ngomong ke diri sendiri gitu Bener gitu. bener bener. Ini sih kayak gue lebih seneng cerita ke mikrofon gitu daripada ke orang karena gue takut dia akan kepikiran gitu. Ah, ngomongin ngomongin soal mikrofon, lu sekarang pakai mikrofon apaan sih bang? Gue pakai Altron UR66, UR66 Hmm. mikrofon mikrofon yang gue seneng banget sih. Kenapa lo pengen beli mikrofon baru? Ya karena sekarang gue pakai headset, ini juga pakai headset. Headset apa sih, earphone? Beli mikrofon yang gitu aja atau Buya M1Y something gitu. Jadi dia kayak clip on mikrofon gitu dan hasilnya udah bagus banget. Atau lo mau beli mikrofon yang buat laptop nih gue sering ini nih nongkrong di Mangga 2 nih ya apa mau apa ya Ya kasih tahu. Allah. Gue ngapain jauh-jauh ke sono, di sini juga ada. Hmm. Cuman yang nggak ada itu duitnya. Cih, cih. Ya Allah. Lu mulai kayak mikrofon terus masih sampai sekarang Iya gitu. dari awal sampai sekarang. Nggak apa-apa persis kayak gue dulu ntar juga bakal ada perubahannya ke depan. Ya
Ya gue juga dengerin lu juga dulunya juga pakai headset yang lu Ya, omongin di mantap. podcast. Nggak apa-apa, respect. Pelan-pelan. Tahu-tahu meninggal lah ya. Ya Ya nggak apa-apa. Allah, Ya. lu tipikal orang yang itu kan, lu tipikal orang yang kalau lagi boker mikirin yang ganggu gak sih? Banyak inspirasi yang datang gak sih? Enggak. Karena gue adalah tipikal orang yang kalau ke kamar mandi, kalau mau boker, gue pasti bawa HP, gue main game. Gue tidak Cemplung. membiarkan, karena gini loh, definisi ini bakal ke bawah ke definisi sukses, definisi makan terus mau tidur dengan tidak kepikiran hal-hal lain di dunia gitu kan. Biasanya kayak gue pasti akan mikirin banyak banget permasalahan dunia di kamar mandi gitu kalau misalkan gue nggak punya Gak bawa handphone. substansi buat main kayak gitu. Apa yang bisa lu pikirin di kamar mandi sih? Karena juga lu di kamar mandi cuma bacain tulisan di odol, tulisan di sampo. Enggak, gue tuh orang yang overthinking sih. Kalau kalau gue mendiagnosa diri gue sendiri, self diagnose ya anjay. Kadang tuh kepikiran kayak tadi siang ada berita apa di Purbalingga. Itu jadi kepikiran. Lah yang lu di videoin yang Banyumas tolak jenazah itu dekat di kota gua, Bang. Oh gitu, oh Iya, gitu. iya. Wah. Jadi gue Tapi gue enggak, gue mau nanya boleh gak? Gue mau nanya boleh gak? boleh boleh. Menurut lu yang terjadi di situ apa gitu? Maksudnya apa yang benar-benar terjadi di sana gitu? Iya seperti yang di video lah. Emang bener-bener gitu Bener. ditolak. Terus sekarang juga itu kan di kota. Di desa gua sekarang kan Ah, banyak yang perantauan terus pada balik. hmm, Nyari izin buat gedung buat si karantina para perantau itu juga susah. Jadi sekolahnya tuh gitu. kayak terkesan yang kayak rumah sakit pas awalan corona gitulah. Takut si kredibilitasnya itu turun. Ah, sih. Jadi ya mau gimana lagi ya? Gini aja lah. Tapi lu aman kan di sana? Aman aman. Nggak kemana-mana? Aman kok aman. Bagus. So far Bikin so podcast good. sama aja. Oke, itu yang kedua. Masih ada tiga. Ini Ya, lu serius kan nggak apa-apa kan lagi nggak sibuk buat apa? nggak apa-apa. Udah gue luangin waktunya kok santai. Kalau asik. Emang gue gara-gara nggak ngerjain apa-apa aja di rumah aja nggak ada kerjaan. Besok udah mau puasa, gue kayak udah capek, gue mau tidur gitu. Yang ketiga, gimana Hmm. sih rasanya sekarang jadi orang yang diketahui banyak orang? Menurut lu gimana? Halo? Uh, so far so bad. Jadi, enggak juga bad sih. Ya. Why? Gue 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 adalah orang yang membenci fakta kalau orang-orang mulai kenal gue gitu. Entah kenapa gitu. Karena gue bingung gimana caranya berinteraksi sama mereka gitu. Bahkan di sekitar rumah gue tuh ada bocah-bocah yang setiap kali gue lewat kayak, Bang Andri, gue coba, ya. Lu denger cerita gua kan, gua aja ke Alfamart, ke Indomart, mbak-mbaknya itu ngelihat gua, Bang terus kayak, Andri? Bang TNM ya? ya Allah, itu gua bingung mau gimana, gua nggak tahu gitu, karena gua nggak biasa, gua nggak lahir dengan dengan anggapan kalau wah kayaknya gua bakal terkenal terus dikenal orang, enggak gitu, ih, gua pengen bilang risih tapi juga itu jahat gitu, Iya gua bener. belum siap aja, mungkin bisa dikatakan gua belum siap gitu, karena ya mungkin terlalu cepat fasenya atau emang guanya aja kelamaan gua nggak tahu juga sih tapi so far ya so-so lah gitu kadang-kadang untuk interaksi sosial yang ketemu tuh bingung aja gitu kayak coba bayangin deh lu tiba-tiba di jalan gitu ketemu orang bang nah, ini orang bangsat siapa lu lu bingung kan mau ngapain gitu tapi kayak gua harus Emang terbiasa dengan itu. emang ekspektasi lu gimana kalau lu terkenal? Maksudnya emang lu ekspektasinya ada yang nyamperin lu terus, Ya "Hai, juga nama sih, gua Firman. Aku ya fansnya juga sih, Bang Andri loh." Nggak gitu kan? Nggak gitu kan? ya juga sih. Gua kayak gua harus harus mulai terbiasa dengan itu dan kayak gua
harus punya kalimat-kalimat yang udah gue siapin dari rumah gitu semisal ketemu sama mereka, karena gue akan nge-freeze gitu loh, gue akan nggak tahu Nge-lag, mau ngomong apa sama nge-lag. dia. Kayak lu datang tiba-tiba, bang fans, oh iya mantap pertahankan apa, gue nggak tahu anjing, masa tiba-tiba gue salto susah. Aduh, gue belum pernah ngerasain detik itu sih. Nanti akan tiba masanya, nanti santai. Dan bener, tapi susah juga ya kalau gue kan pernah, nggak tahu, lupa, ada yang ngasih tahu pokoknya jadi terkenal itu nggak enak. Tapi Mm-mm. dia cuma bisa apa, nikmatin karyanya lu aja. Cuman ya, ya mau gimana, itu udah jadi satu paketnya nggak sih bang? Iya betul betul. Dan ya, emang konsekuensinya begitu, gimana? Iya, gue dalam dalam konteks keterkenalan ya, patokan gue adalah Billie Eilish gitu. Seorang ABG, katakanlah umurnya masih berapa, 20-an kalau nggak salah tahun ini apa tahun kemarin gitu. Pokoknya dia tuh terkenal di usia yang sangat muda sekali gitu, umur 19 tahun, Siapa siapa dan dia kemana-mana. siapa bang tadi siapa? Billie Eilish, Siapa? Billie Eilish, Oh, Billie Allah Eilish. Akbar. Yang sama Green Day, vokalisnya Green Day. Iya 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 iya. Kenapa vokalisnya Green Day Itu anjing? kan dirumorkan pacaran, Babang. Emang gue nggak tahu dah, Ya gue nggak Allah. ngikutin, gue cuma ngikutin keterkenalannya dia doang gitu karena dia asik, kayak diajak ngobrol asik deh orang itu, cuman gue nggak bisa bahasa Inggris anjing. Enggak, maksud gue dia ini bahkan nggak bisa ke tempat-tempat cuma dengan pakai masker gitu, maksudnya pun kalau dia pakai masker orang bakal tetap kenalin kalau itu dia gitu. Heeh. Semembingungkan itu, lu bayangin lu masuk ke sebuah mall dan lu nggak bisa ngapa-ngapain dengan bebas gitu. Kayaknya konsekuensi dari menjadi terkenal adalah ya lu harus rela untuk tidak bisa sebebas itu gitu. Dan I gue belum see, siap I memberikan see. kebebasan gue sama orang-orang yang Emang gak meskipun dikenal. mereka menyukai menyukai karya gue tapi gue nggak Heeh. kenal gitu sama mereka. Betul, betul. Paham. Tiba-tiba mau beli minum doang ya Bang TNM, aduh Mau ya, beli cireng di depan rumah ada orangnya. pusing gue. Emang. Oke, lanjut yang keempat. Nah, ini Kak, ini ya pertanyaan umum sih. Bang, lu. Iya, lu nggak usah halo-halo lu, gue dengerin lu kayak gue pakai smart friend, smart friend tri dong, tri, Enggak, lu dari tadi tuh patah-patah, Bang. sinyalnya hilang. Suara lu Oh patah-patah. serius, Iya, serius. suara lu juga tahu di gue patah-patah, terus koneksi gue lancar, tapi jelas gak sih Lumayan. kedengarannya? Jelas-jelas, cuman patah-patah dikit lah. Nah, ini pertanyaannya nih, gimana sih? Joget patah-patah. Gimana sih Apa apa? keadaan lu sebelum corona dan sekarang ini? Sesudah adanya corona. Biar gue kasih tau, gue hampir gila anjing di rumah doang, sumpah gitu. Se-introvertnya gue ya, gue tuh butuh untuk nge-charge gitu, gue butuh untuk ngeliat orang di luar gitu, teman gue butuh makan di tempat yang gue suka. Aja gue stres gue di rumah, gue nggak tahu gue bakal bisa bertahan kayak gini berapa lama gitu. Lu lu Gimana sih? lu prediksikan nih sampai kapan nih si corona nih? Lu prediksi asal aja lah, kita opini-opinian lah. Gue bakal bilang kalau ini bakal ngubah sosial kultur kita sih, dengan angka yang tetap naik gitu. Kayak lu bakal ngelihat perkara ini mungkin sampai 1-2 tahun ke depan gitu, yang mana itu pasti bakal ngubah sifat kita dalam bersosialisasi. Sekarang gue aja ngelihat orang ngajak salaman tuh kita kayak kayak apa ya, insecure gitu, gimana sih, kayak kita seuzon gitu sama orang itu, anjing anjing salaman mana nggak berani gitu. Coba anggapan lu gimana misalkan tahun 2021 semua ini belum kelar gitu, kita nggak salaman sampai tahun 2021, lebaran gimana, mohon maaf Salaman nih kok bisa, kok masih bisa salaman. Yeah. gimana Pakai sikut. pakai duit. Iya. Tapi kalau menurut gue sih 2020 kayaknya sih akhir.
menurut gue ya. 2020 akhir. Ya semoga gitu. Kayak gua berharapnya semuanya akan selesai secepat mungkin. Karena kalau misalkan kayak gini deh, lu ngapain aja kerjaan lu di rumah gitu? Gue libur kuliah mulai apa? Mulai Maret. Eh, Masuk masuk ntar awal Juni. Itu baru dari surat edaran yang resmi dari kampus gue ya bang. Nggak tahu sih kalau eh, yang lain. eh. Itu kalau gue di Berarti lu rumah. di rumah doang kan? Iya, gue di rumah doang. Ya Iya emang gak bener-bener suka kayak keluar. gitu. Gue mau emang. Concern concern gua adalah bukan bukan karena kita terbiasa untuk di rumah aja ya. Maksudnya kayak Ah, ya udah gitu kita emang udah terbiasa di rumah. Tapi concern gua adalah larangan untuk tidak keluarnya gitu loh. Kayak kita dikekangnya itu. Ya pun kalau kalau kita di rumah aja dan tidak ada larangan keluar gitu. Keluar tuh bukan nah, sebuah sesuatu yang jadi emas gitu. Ketika kita ada kayak gini, larangan untuk keluarnya itu yang gue permasalahkan. Kayak ya mau nggak mau harus di rumah aja, tapi gue stres. tapi kan iya sih, bener juga sih. Gue juga merindukan teman-teman. Ya, merindukan teman-teman. Ntar ada yang dengerin podcast ini. Ih, Firman, Firman. Tai. Gue sampai ngabisin waktu 3 jam buat ngaduk kilo. Fokus. Ah, ya Allah. Apa yang bakal terjadi ya? Gue masih kepikiran tuh apa yang bakal terjadi Lah itu yang di podcastnya Om Deddy. dengan semua chaos gitu kayak kita yang kerja ya orang-orang yang punya privilege doang gitu. Orang-orang di luar sana Hmm. mau nggak mau mesti kerja dengan resiko yang mereka punya gitu. Lu sempat lihat berita nggak sih yang katanya ini Iya katanya ya belum katanya. ada konfirmasi jelas ya. Ada orang yang meninggal karena 2 hari nggak makan. 2 hari loh. Itu buku belum sih. Belum tahu sih berita itu. Ada dari salah satu tempat apa gitu. Meskipun akhirnya suaminya ngasih tahu kayak dia bikin surat gitu kayak istri saya meninggal bukan karena kelaparan, something like that gitu. Tapi kayak tetap aja ada nyawa yang hilang di sana gitu. Tahu. Kalau misalkan perkaranya emang karena uang dan makan, itu gila sih. Maksudnya kayak ini tuh kita tuh baru jalan 2-3 bulan gitu loh. Lu bayangin setahun, men. Apa yang bakal terjadi? Ih, Ah ya, mungkin ya bener lu sih kayak kayak kebiasaan orang yang banyak yang jadi seuzon, jadi apa-apa tuh ya. pikirannya kemana-mana ya. Ini orang udah kenapa belum nih? Ini dari mana nih? Ini udah habis tukang cilok apa gimana ini udah? Ya, Gua aja ya, kalau misalkan mesen dari GoFood, tuh seplastik-plastiknya gue semprotin semua gitu. Sampai makan-makanannya kayak gue semprotin juga. Kotakan McD kemarin gue beli gue semprotin luarannya. Gue nggak tahu tuh gue mati keracunan apa kagak. Takut itu. tapi nah itu yang eh, mau gebahas selanjutnya sih. Yang Hmm? lu kan lu hidup di kota mana bang? Lupa gue. Gue udah Bekasi, gue udah Bekasi. Di Bekasi. Hmm. Lu aja ngerasain ketakutan sekeos itu kan? Hmm. Dibandingin orang-orang yang di desa gue yang sekarang, Hmm. itu nggak setakut itu. Maksudnya ya lihat masih masih ada pasar yang buka, masih ada Ah, iya sih. Iya, iya. masih kemarin aja masih pada gotong royong buat buat bersih-bersih kuburan kan bentar lagi mau puasa nih. Ya masih Aduh, masih masih dilema yang banget gitu-gitu. ya. Heeh. Dilema banget ya. Kayak gini loh. Yang mungkin masih jadi pikiran gue adalah pemerintah tuh masih lupa caranya sosialisasi yang baik gitu. Kalau misalkan orang-orang sana tuh dapat info adanya COVID, adanya corona dari mana? Dari mana? Gimana? Putus-putus.
Bang. Lah, Ya Allah, ini putus serius. Ntar ini gua retweet ya. Gimana orang-orang gimana? di sana, Heeh. orang-orang di sana itu tahu COVID dari mana? Maksudnya tahu-tahu corona itu dari mana infonya? Ini dari berita lah. Yang di Wuhan dulu lah, dari internet. Iya, dari berita, dari internet gitu. Katakanlah ada orang-orang yang saking hektiknya mereka tahu beritanya tuh cuman tahu doang gitu. Kayak katakanlah, oh ini ada virus. Oh, paling kayak batuk gitu, paling kayak flu gitu. Haha. Kayak mereka mereka nggak tahu dampaknya kayak apa, nggak tahu infonya kayak apa. Katakanlah kita semua punya internet di Jabodetabek gitu di Jakarta, tapi di daerah-daerah kayak tempat lu gitu, Heeh. orang-orang tuanya yang belum Iya paham benar benar internet, benar. belum paham gimana cara pakai HP, dari mana mereka tahu gitu. Yang gue tekankan adalah sosialisasinya tuh Iya benar benar rumit benar. juga. Kita tuh perkara sosialisasinya yang belum paham gitu. Indonesia negara kepulauan, Bang. Gimana? Ini Ya masih susah. di desa gua kan masih ya katakanlah ada jalan utama lah, maksudnya dari desa ke desa. Mm-mm. Belum lagi yang Ah, di ujung gunung sana loh, yang buat akses motor aja susah gitu loh. Gue mikirnya ada gitu gunung sih. di sana. Banyak lah. Di sini mau pegunungan. Lu ntar search aja lah di Google Map. Purbalingga tuh lihat tuh. Masih Ada gunung di sana, ijo-ijo baru tahu semua. gue. Tapi eh seharusnya nih kalau emang dari awal udah ditekanin sama pemerintah gitu. Kan virus itu datang jalan tuh nggak jalan sendiri kan. Maksudnya dia tuh jalan melalui orang gitu. Heeh. Kesalahannya adalah orang-orang kota yang katakanlah pulang kampung ke tempat-tempat kayak lu, kayak di daerah-daerah gitu. Orang-orangnya pala batu, dikasih tahu kagak mau nurut. Oh, udah ada Kayak, udah ada banyak kasus yang kayak gitu, Bang. Ya Allah, di sini mah. Eh yang baru barusan terjadi sih. 2 atau 3 hari kemarin. Dia uh, baru baru balik dari pengajian yang ada di Goa, Kalimantan. Balik ke uh, sini, oh pulang-pulang iya langsung iya gue sakit. denger tuh, iya iya. Pulang-pulang langsung sakit. Aduh, Dan dia udah ngunjungin puskesmas, puskesmas atau rumah hmm, sakit yang swasta ya. Pokoknya sebelum itu dia ke situ terus langsung ke rumah sakit yang gede. hmm, Dan rumah sakit yang kecil itu, yang swasta itu, semua karyawannya ODP ODP. Aduh, fix. ih, nyilu banget gue denger. Ya gimana dong, kan udah berinteraksi sama si pasien ini kan. Jadi memang Tapi memang belum tahu dia positif atau negatif. Intinya dia sakit, ngerasa gak enak badan. Ke puskesmas, terus langsung dilarikan ke rumah sakit yang gede. Ya karyawan yang tapi di dia puskesmas sih. udah positif, udah maksudnya udah jelas swab tesnya gimana. Belum, pas masih ke puskesmasnya dia belum tahu, belum belum dicek. Iya, tapi di rumah sakitnya, Yang pas dia nyampe di rumah sakit yang gede baru ketahuan dia memang positif. aduh, Nah ih, gitu-gitu nyilu yang banget yang gue denger. gitu-gitu yang masih gua kok tahu, kok bisa itu orang-orang. Emangnya nggak nyampe gitu berita segede ini. Mungkin ya, mungkin perkaranya adalah kesehatan badan mereka yang ngebikin mereka seolah-olah percaya kayak, oh gue sehat kok gitu, gue nggak kenapa-napa kok. Karena rata-rata emang orang tuh kan gejalanya nggak kelihatan kan, bahkan Iya lu sih tau bener gak sih. sih itu yang Iya sih. pemeran utama, pemeran film siapa, Tom Hanks kalau nggak salah, dia juga sehat-sehat aja kan meskipun meskipun positif gitu. Kadang kita orang-orang kita tuh banyak yang masih meremehkan apa ya, penyakit tanpa gejala gitu. Kayak mereka tuh nggak ngelihat kita dari mana, lu dari mana gitu. Mereka cuma bilang kayak, ah, gue sehat gitu. Tapi Tahu-tahu sehat juga tahu-tahu begitu gimana, lu siapa yang salah lu? Lu yang udah salah, lu udah salah dolarin orang. Aduh, gila tanggung jawabnya susah banget tuh. emang. Ah, Dan itu juga kita nggak tahu kan, apa orang-orang puskesmasnya udah kemana aja juga gitu. makanya Ya Allah, kayak never ending story aja. Kalau obatnya nggak buru-buru ditemuin, malah apapun bisa terjadi. ini pertanyaan berapa sih? Udah bahas yang pertanyaan ke berapa? Udah apa sih? Belum.
Banyak. Aduh, gue lupa tuh. Eh tadi habis Apa? corona ya. Bentar dulu gue buka Hmm, contekan lagi. Mana mati HP-nya. Gue kan nggak, ini mau disampaikan apa enggak? Yang apa yang yang tuh? yang podcastnya si itu, Om. Iya, kenapa tuh dia? Menurut lu lebih percaya adanya dengan konspirasi enggak? Di podcastnya Om Deddy yang begitu-begitu. Gue gini loh. Aduh, gue pengen Enggak, ngomong. kita ngelempar opini ngasal aja, emang otak kita kan udah liar. Enggak, gue bukan lagi pengen lempar opini, gue lagi pengen eh membeberkan suatu subjek gitu, tapi kayak ya udahlah gitu. Gimana sih? Gua gua kan udah banyak ya konspirasi di dunia ini ya, bahkan di Indonesia gitu. Ya, Banyak orang yang ada dengan konspirasinya masing-masing gitu, iya. kayak katakanlah flat earth gitu. Haha. Gue bahkan punya pendapat kayak gue nggak bakal bisa nih kerja sama orang yang percaya kalau bumi itu datar gitu. Gue udah segitunya gitu, kayak gue nggak percaya deh. Kayaknya gue nggak bisa deh kerja sama orang-orang yang kayak gitu, karena konspirasi hadir dengan cara-cara yang Udah berlapis-lapis ya. eh, kayak aduh bingung gue. Gini loh, banyak orang kayak kalau kalau lu lihat di Facebook, di kayak rata-rata di Facebook sih. Ya di Facebook ada beberapa teori konspirasi yang bilang inilah itulah gitu. Kayak kemarin ada konspirasi yang bilang, kamu tahu nggak dari film animasi Tangled, Tangled tau gak sih, Rapunzel? Rapunzel di penjara di atas Rapunzel. menara. Kamu tahu kan menara itu kerajaannya namanya apa? Kerajaan Corona. Wah, Ya Allah, konspirasi. Apaan sih lah? itu mah udah nge-make sense. Semuanya aja lo sambung-sambungin anjing. Ini tuh kayak nggak ada bedanya. Kayak cocokologi yang waktu itu dibikin bahkan sampai masuk TV, sampai masuk Tonight Show yang kayak wah, wah, ya, yang gitu-gitu loh gitu kayak gua eh, akan tentu seperti orang orang lain ya gitu, gue akan eh, mengikuti atau bahkan mempercayai konspirasi itu ketika konspirasi itu punya landasan dan dasar yang sangat jelas dan terukur gitu. Tapi ketika landasannya jelas itu dia bukan konspirasi namanya gitu. Itu namanya fakta kalau landasannya jelas. Makanya Hmm. yang gue lakukan adalah ketika ketika gue ngeliat konspirasi-konspirasi semacam itu, ya gue cari tahu dulu bener apa kagaknya. Enggak ya tiba-tiba gue langsung ngeliat kayak serak, konspirasi kayak gini. Oh, gue percaya, gue Ikutin. percaya. Kagak anjing, gila lu. Lu kalau temen lu tiba-tiba bilang, "Wah, bulan mau jatuh." Ah, bulan mau jatuh, lari-lari langsung kagak gila. Tapi gue kalau kalau nanggepin konspirasi, katakanlah Hmm, Illuminati atau Freemason atau siapapun itulah. hmm, hmm, Gue pernah baca salah, entah itu hadis atau mana ya, gue lupa. Kalau orang-orang hmm, Yahudi itu memang sifatnya dia tahu dia salah tapi dia tetap ngelakuin, dan orang-orang di dalam Illuminati itu kebanyakan hmm. orang Yahudi. Jadi menurut gua agak make sense sih kalau kalau ada Ya, adanya konspirasi. gua eh gua akan mempercayai loh adanya secret society di luar sana gitu. Karena Ah, emang ada beberapa orang yang membeberkan fakta itu gitu. ah. Tapi ah Masih masih terlalu jauh ya buat kita menggapainya, bang. iya gitu, kayak kayak kayaknya kayaknya gua nggak ada pikiran ke sana deh gitu, kayaknya urusan urusan dunia tuh bukan urusan gua dah gitu. Urusan gua adalah ngebikin video apa kayak gua makan gitu. Urusan gua bukanlah membangun atau menghancurkan orang-orang yang pengen bikin tatanan dunia baru deh gitu, kayak ya udah biarin aja gitu. Oh iya, ngomong-ngomong eh tentang tentang lu kenapa nggak bikin podcast sih? Udah lama lu ini, beberapa minggu udah nggak bikin lu. oh, bagus tuh pertanyaan tuh, padahal kemarin jadi beberapa hari lalu kan gue bikin podcast tuh, ngebikin tentang penjelasan dari semua pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dan panjang, tapi setelah gue lihat lagi kayak kayaknya nggak bagus deh ini, kayak sampah deh alasan-alasan gue itu, kayak terlalu terlalu apa ya, sifatnya sistematis gitu.
Tapi gue dari record podcast sama Ray, gue juga udah bikin podcast. Ntar abis ini gue bakal bikin podcast sendiri kayak. Tapi kalau pertanyaannya adalah kenapa gue nggak bikin podcast Enggak selama ngelanjutin. beberapa minggu ke belakang, karena gue capek sama angka, men. What? Capek gue. Kalau mungkin lu sempat lihat kalau podcast gue ada di ya 20-30 besar podcast chart Spotify gitu. Enggak, kalau di Spotify gue nggak ngikutin sih. Pokoknya di Spotify kayak ada Hmm. semacam chart gitu 100 besar, 100 atau 200 besar gitu. Gue membenci fakta kalau ada beberapa orang di luar sana yang masih eh, terpatok sama itu. Itu kayak mereka datang ke gue bukan bukan untuk nanya tentang gimana podcast, gimana bikin podcast, apa aja equipment ya. Kebanyakan, nggak kebanyakan lah gitu. Taruhlah ada beberapa yang datang ke Iya, gue iya, tiba-tiba, iya. Bang, gimana sih caranya supaya bisa ada di ranking 30 besar atau 20 besar gitu. Terus juga kayak, men, gue Ah, I nggak bikin podcast see. buat gue seneng-seneng I see, I gitu. see. Kalau gue terpatok sama angka tuh nggak ada habisnya, gue bakal mati-mati juga gitu. Jadi kayak gue pikir ya udah, gue sengaja gue matiin aja sampai akhirnya turun. Sekarang udah ada di mungkin 60, 50, tadi terakhir gue lihat 57 sih. Jadi kayak oh ya udah, gue udah ada yang gak aman gitu. Supaya gue nggak, concern gue tuh nggak ngejar angka, nggak ngejar peringkat, karena capek, capek. Gue cuma pengen gue seneng-seneng doang gitu. Dan gue makin kesini makin ngerasa kayak kayak podcast yang gue bikin itu udah berubah jadi rutinitas yang tidak gue sukai gitu. Ah, Maksud gue, untuk apa gue ada di sebuah hal yang awalnya gue sukai, terus kemudian berubah menjadi hal yang gak gue sukain gitu. Gue mau bener-bener. ngapain, apalagi yang mau gue cari. Jadi kayak, oh yaudah gue rehat dulu deh. Gue ngasih waktu buat diri gue sendiri. Karena gue orang yang memegang teguh Prinsip. eh, prinsip kangen gitu. Gue harus pergi ninggalin tempat itu untuk gue kangen, dan gue sampai akhirnya gue balik lagi gitu, dan gue ngerasa nyaman lagi di sana. 1 bulan cukup lah untuk gue cabut. Ntar gue bikin lagi podcast. Tapi kalau ngomongin ngomongin rutinitas, itu sih Pang anjir dari 2015 gila gue lihat. Gue ngikutin 2019. Wah, Bang Adri gila sih, gila, respect, gue respect. Karena Udah dia 5 tahun ada sendiri dong. sesuatu yang ngejaga dia gitu. Gue nggak tahu apa sih, dan kayak gue mesti belajar, kayak kita apa, podcaster mesti belajar sama dia gitu. Dia nggak skip sehari pun kayaknya ya. Itu Gila sih emang. kagum, keren gitu. Mungkin gini, ada sebuah studi di luar sana yang ngasih tahu kita kayak ada yang namanya chain effect gitu loh. Maksudnya kayak ketika kita terbiasa ngelakuin sesuatu, kita justru akan ngerasa sangat amat berdosa ketika itu nggak kita lakuin gitu. I see, I see. Iya, Dan iya. itu harus kita lakuin ya mungkin sampai sampai akhirnya si apa, Adriano Colby, ya udah gitu. Kalau gue Iya sih, iya sih. nggak gue lakuin, gue bakal ngerasa kosong. Ini mungkin yang terjadi. Itu Iya yang sih kita emang. rasakan ketika kita sholat gitu. Kalau kita rajin sholat pasti kayak, Nah itu aduh sholat ketinggalan, aduh gitu gitu. Gitu aja. yang akhirnya ya udahlah nggak sholat 1 kali. Oh, 1 kali cuma begini, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah iya gitu. Keterusan Lama-lama jadi nggak ketika sholat. kita kayak kayak bolos sekolah aja gitu. Bolos sekolah sehari terus kayak, anjing nggak sekolah enak nih, terus besok mau bolos lagi gitu aja gitu. Jadi nggak boleh putus. Terus buat ini udah 50 menit bang. Lu Oh, gak apa-apa? panjang juga ya. Udah 50. Buat penutupan aja ya bang. Mantap. Respect. Iya, iya, iya. Nah, buat penutupan pertanyaannya adalah ini nggak ya, pesan moral buat para podcaster pemula kayak gua atau buat yang lainnya juga. Pesan moral anjing. Pesan moral Ya udah, ya anjing. maksudnya apa dah? Eh, Be yourself Wah, or never give up atau gimana lah. jujur sampai never surrender aja. Anjing capek banget gue bacain komen kayak gitu di YouTube gue. Gini, untuk siapapun orang yang lagi berusaha merintis podcastnya gitu, kayak baru dari awal gitu. Karena, lu masuk ini gak sih, masuk Discord podcaster gak sih? Enggak. Yang di guide sama Mister Pop, ntar gue masukin deh. Itu ada di Discord, ada di WhatsApp gitu.
Siap, siap, siap. Eh, dan kayaknya gue akan ngomong ini juga kalau misalkan ketemu mereka di grup itu, kayak sebelum lo mulai sesuatu, sebelum lo mulai masuk ke ranah perpodcastan duniawi ini, coba tolong tanyain dulu ke diri lo sendiri apa yang lo mau. Karena ketika lo mulai atas dasar uang, men lu gak bakal dapet apa-apa, men, percaya gue. Kalau Itu lu kalau lu kalau lu nggak punya masa, lu gak bakal dapet apa-apa, percaya gue. itu yang Gak. itu yang jadi dasar gua sih. Nothing tulus sih kalau buat inilah. Ya, Buat kayak ya iya, udahlah. iya. Jadi kayak kalau lu datang ke sebuah tempat cuma buat nyari duitnya doang, habis lu di ya katakanlah 3 sampai 6 bulan pertama gitu. Habis lu. Apalagi kalau lu sama teman-teman lu gitu. Ya, kelar, kelar. Ya, mungkin ada beberapa orang di luar sana yang berhasil, kita nggak tahu juga. Bener, bener. Tapi kebanyakan orang yang gue kenal tuh selesai. Karena dasarnya adalah lu cinta dulu sama tempat yang lagi mau lu samperin ini. Gue sebegitu jatuh cinta sama podcast. Gue dengerin Ear Biscuitnya Red and Link, dari Good Mythical Morning. Gue dengerin podcast-podcast yang review buku. Waktu itu gue sampai 300 episode. Gila. Nggak lewat gitu. 300 gila. 300 episode masing-masing 1 jam, gila emang. Tapi karena gue mencintai tempat ini gitu, kayak gue seneng aja untuk cuma sekedar ngomong. Karena pun gue juga orang yang suka bercerita gitu. Kalau misalkan gue nggak jatuh cinta sama tempat ini, anjing, gue nggak bakal, sekalinya pergi gue nggak bakal balik lagi gitu. Tapi gue Siap, sadar gue siap. butuh untuk bercerita. Jadi temuin dulu apa yang pengen lo lakuin. Tapi tolong jangan uang. Mungkin ya katakanlah kalau misalkan lo ngebikin podcast buat nge-guide cewek-cewek di luar sana, ya terserah lu gitu. Tapi jangan goblok Jangan lah, juga jangan. gitu. Jangan yang gara-gara ketemu cewek terus lu berhenti. Lu ngebikin podcast buat ketemu cewek lu berhenti gitu. Kasih Enggak. milestone yang hebat. Kalau apa ya? Mungkin advice paling sederhana adalah lu jatuh cinta dulu sama podcastnya, sampai ada di titik dimana lu bakal kangen banget ketika lu nggak ngebikin podcast seminggu aja deh. Karena ketika lu udah I jatuh see, I cinta see. sama podcast itu, jatuh cinta sama cara lu bercerita, lu nggak bakal bisa lepas dari itu, dan itu justru yang bakal ngebikin hari lu penuh gitu. Nah, podcast pun ngajarin gue berbagai macam hal. Kayak Siap, siap. gua orang yang susah banget buat bercerita, dan mungkin lu juga ngerasain ini gitu. Ketika lu terbiasa untuk ngomong meskipun cuma di depan mikrofon, nantinya lu akan lebih lancar bicara sama orang, ngobrol sama orang, dan itu adalah satu dari sekian banyak keuntungan di mana Gua bikin itu bisa lo podcast. dapetin jadi Siap, podcaster. siap. Asik, asik, respect, mantap. Ya gue itu sih yang masih masih perlu gue benahi, format, terus persona, terus lagi juga Hmm, ya kalau masalah yang hmm, tadi lu omongin itu nothing tulus lah gue bikin ini. hmm. Terus apa lagi ya? Tapi kan Gue lu mau tahu gak sih? Kan kenapa? gue kan sempat bikin beberapa list gitu, kayak Ah, gue udah bikin slide presentasinya. Bahkan kalau misalkan ada orang yang kayak nanya, bang gimana cara jadi podcaster gitu, kenapa lu bikin kayak slide? Emang lu nggak siap gue dengan udah, pertanyaan kayak gitu? Menurut enggak, gue lu gue berkompeten biar tau. biar gue nggak pusing aja gitu, karena Oh, itu akan terjawab. Enggak, karena ini nantinya akan jadi video juga gitu. Gue bakal bikin jadi video di Lantik Twister gitu. oh gitu. Biar gue nggak ngulang-ngulang hal yang selalu Ah, ditanyain orang, karena semenjak gue ngebikin podcast berkali-kali itu datang bang pertanyaan, podcast mana bang? anjir, Bang sampai podcast mana bang? Mampus. gimana caranya bikin podcast, gimana caranya ngedit audio gitu. Itu yang mulai aja dulu, anjay. Itu yang Hmm, gua pakai selama ini sih yang diomongin lu sama si iya, Pam itu di podcastnya iya, mulai Pak dari Bang dulu. Adri. Eh, yang pertama kayak kayak gini, ini yang pertama, lu temuin dulu lu pengen ngomong apa, lu jelasin dulu lu pengen kemana, lu tentuin dulu topik omongan lu apa. Terus kedua, lu stay on the line gitu, jangan putus, atau ya konsisten. Terus ketiga, keempat, kelima, keenam, ada banyak aturan gitu. Tapi aturan terakhir dan yang paling penting adalah lu Apa tuh? buang aturan itu semua, terus lu bersenang-senang sama apapun yang lagi lu lakuin di podcast lu. Itu sepertinya gue Ses- pernah dengar Sesederhana quote-nya. itu, Alah, gue. sesederhana itu. Aduh. Ya, jangan dipersulit. Hmm. Jadi gimana bang?
apakah cukup buat penutupan? Atau masih ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, mantap, respect, terima kasih. Terima kasih sudah ngajak gue berpodcast Ria. Ya, gue yang harusnya berterima kasih, Bang. Asik. Jadi sekian dulu, Bang. Terima kasih sangat banyak. So much. I love you full. Gue. Terima kasih. Ini mau gue yang matiin apa lu yang matiin? Ya, kayak cewek. Kenapa ada? Oh, kayak cewek. Ya Allah, denger gue apa? Ini lo ngeditnya pakai apa sih nanti? Lu bakal lu edit lagi atau enggak? Yang langsung lu lempar aja? Gue yang pastinya pasti edit lagi sih. Pakai Filmora. Terus lu nge-record tuh pakai apa ya? Lah ini pakai ya headset dicolokin pakai voice recorder biasa. Suara gue mau masuk ya? Masuk kok. Yang kemarin-kemarin telepon via WhatsApp masuk. Cuman ya itu yang kendalanya WhatsApp? via WhatsApp. Lu nge-recordnya gimana kalau via WhatsApp? Jadi ini ada HP nih, HP gua buat teleponan gitu. Terus ada laptop pakai voice record, dibuka, colokin headset udah, itu doang. Jadi suara lu dari headset, suara si orang ini dari HP terus ke headset lu? Iya gitu. Wow. Kenapa emang? Rumit juga ya? Ya enggak juga. Ya enggak rumit juga sih, kan enak ntar langsung. Kalau gue justru, kan kemarin gue habis podcast sama Ray nih. Ya meskipun ada versi videonya juga. Gue lebih suka pakai Discord karena Discord lebih jelas. Terus suara yang masuk pun langsung masuk ke OBS. Jadi di OBS itu dia bisa record by speaker. Gua pernah pakai OBS pas live streaming game, cuman itu kan di laptopnya temen, bukan di laptopnya gua, jadi gua nggak tahu. Laptop gua sendiri kentang, RAM 2 giga, bisa apa-apa. Enggak, karena yang lu record itu hasil akhirnya akan jadi audio doang. Iya, emangnya audio doang, ntar itunya diedit lagi. Meskipun hasil akhirnya bakal video, tapi ntar ya videonya bakal hitam doang. Tapi ya udah, senyamannya aja. Karena kenyamanan yang terpenting. Asik, respect. Yakin. Thank you ya, makasih ya. Makasih, Gua mau lanjutin editin ini yang sama Ray. Siap, Bang. Makasih, Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ntar malam ada sesuatu yang datang ke rumah lu, hati-hati. Kalau ada yang ketuk, panggil aja nama lu sendiri 3 kali. Bye-bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gua Firman. Selamat sih. Salam undur diri.